Sebelum dijelaskan tentu orang begitu masuk sudah tahu bahwa desa ini gersang. Itu tidak perlu dijelaskan lagi, sudah lihat. Nah, tetapi masyarakat di sini sangat-sangat sulit untuk meninggalkan daerah. Ya, karena dulu dianjurkan untuk pindah dari desa Batapuhu, tapi orang tidak mau tinggalkan Batapuhu. Pumalanga ino, mabaning paukin, itu na murbe, minggi dia na pakai na daan na padang batpu, tan batpu. Ano parita na Jawa Barat, parita dyan kalarahanan no, Maramba, Raja. Lawawa na no, sumbuneka na Kapala Kota. Dati na Kapala Kota, Litu. Alias sekarang, kalau zaman sekarang ini, Aldis. Lit itu bahasa Belanda. Di Jawa Barat itu. Jadi pangalan na tumbuh karena merdeka ya daun kapten buli dia kami nama perintah lapor kota kepala kota kuan datang na kepala kota Litma datang na Litu Maramba Suaprai datang na Raja Konterlir. Ini Konterlir ini bupati. Itu bahasa Belanda. Jadi na ngalang na pedilang ni na perintah muncullah desa tahun 62. Desa Batapuhu di Kecamatan Haharu adalah salah satu desa di pelosok perbukitan Kapur, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Batapuhu seperti negeri anta beranta. Warganya hidup tanpa aliran listrik, tidak ada televisi dan radio, koran dan angkutan umum pun tidak ada. Namun, desa Batapuhu menawarkan pemandangan yang memukau dengan padang sabana dan perbukitan yang hijau, mencerminkan keindahan alam yang luar biasa. Air merupakan sumber kehidupan masyarakat, dan air bagi masyarakat Batapuhu juga adalah menjadi bahan utama yang paling dibutuhkan dalam kehidupan. Baik untuk minum, untuk memasak, mencuci, mandi, dan juga digunakan untuk mengusahakan pertanian. Dengan kerentangan waktu curah hujan antara 2 sampai dengan 3 bulan dalam setahun, dengan alam yang dominan padang sabana kering, menyebabkan air menjadi barang langka yang sangat mahal. Desa yang gersang dan kering dengan keadaan air yang sangat sulit didapatkan. Tetapi tuntutan kebutuhanlah yang membuat semangat masyarakat Batapuhu menyala-nyala untuk terus berjuang mendapatkan setetes air. Walaupun harus tertatih-tatih melakukan segala aktivitas ini, naik turun gunung, menunggang kuda melewati jalan-jalan yang sangat sulit, tetapi masyarakat Batapuhu tetap dengan semangat yang menyala-nyala melakukan aktivitas ini dengan senyum, saling bercanda satu dengan yang lain, dan mereka kembali dengan membawa air yang diisi dalam tempayan mereka
dijunjung dan mereka tiba ke tempat mereka dengan bernyanyi dan juga bersanda gurau sepanjang perjalanan melewati tapak-tapak yang sangat-sangat sulit untuk mereka tempuh. Masyarakat yang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas mengurus ternak dengan senyuman pula yang mereka terus tampakkan di wajah mereka, mengukir berbagai suasana sukacita hati. Dengan tangan yang cekatan, mereka terus berupaya untuk tetap melakukan aktivitas mereka, membawakan ternak-ternak mereka kepada titik air yang mereka sudah sama-sama tahu, walaupun harus menempuh jalan yang sangat sulit. Matahari mulai tenggelam di balik perbukitan desa Batapohu. Setelah seharian para masyarakat melakukan aktivitas mereka, mereka kembali di malamnya membawa kedamaian yang sangat tenang, membawa bagi mereka suasana hati yang tenang ketika mereka harus melepaskan lelah mereka bersama keluarga, bercerita bersama keluarga dalam suasana damai, saling bercanda gurau, menyambut malam dan beristirahat hingga pada pagi esok, menjemput pagi dengan semangat yang baru. Hari baru telah tiba dan aktivitas baru pun tiba. Dengan semangat yang baru, masyarakat Batapohu bangun dari tidur mereka, melakukan setiap aktivitas mereka di pagi hari, pergi untuk membawa ternak-ternak mereka untuk ke padang rumput yang hijau. Saat embun masih menyelimuti bumi dan matahari baru saja terbit, para petani ataupun para peternak masyarakat desa Batapohu sudah memulai hari mereka dengan semangat yang terus berkobar-kobar, menjemput pagi dan menjemput hari yang baru. Tangan kasar yang penuh pengalaman. Mereka terus menanamkan benih-benih harapan di setiap musim tanam. Mereka percaya bahwa kerja keras yang sangat luar biasa, dengan semangat yang sangat luar biasa yang mereka miliki, akan membawa hasil yang sangat luar biasa dan berlimpah di
kemudian hari. Dan itu pun terbukti saat ini. Walaupun dengan kegersangan yang ada, tetapi masyarakat Batapuhu tetap melakukan tanam-menanam benih-benihnya, dan dalam setahun mereka bisa membuktikan dengan panen 2 kali. Di tengah-tengah itu pun mereka rehat sejenak untuk mengembalikan tenaga mereka dengan disuguhkan segelas cangkir kopi, dan juga mereka makan nasi campur jagung sebagai semangat untuk mereka akan melanjutkan aktivitas mereka di hari itu untuk menanam dan membersihkan kebun mereka. Sore hari adalah momen yang ditunggu-tunggu setelah mereka seharian bekerja keras di tengah-tengah kebun dengan terik matahari yang membakar tubuh mereka. Dan saatnya mereka akan kembali ke rumah mereka untuk beristirahat sambil menikmati kopi sore dan ditemani sebatang rokok, dan juga keluarga tercinta sambil bersanda gurau bercerita tentang masa depan yang mereka impikan bersama-sama. Dulu perjalanan yang memakan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam atau bahkan menit, berkat kemajuan yang sangat luar biasa bagi desa Batapuhu sebagai salah satu desa yang sedang berkembang dengan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah dalam memperhatikan akan keberadaan desa Batapuhu, sehingga sekarang mereka sudah mampu untuk menjangkau semua hal dengan jalan yang sangat luar biasa, menghubungkan mereka dengan tempat yang satunya untuk mereka melakukan aktivitas tanpa mereka harus memakai kuda, menunggang kuda, melewati jalan-jalan di lereng gunung, bahkan lembah-lembah yang ada. Tetapi saat ini mereka mampu untuk menyelesaikan atau bisa menempuh jarak yang begitu sangat singkat karena jalannya sudah diperbaiki. Dan saat ini jalan Batapuhu sudah optimis. Tidak hanya transportasi, tetapi juga komunikasi telah mengalami revolusi serupa. Dengan munculnya internet dan jaringan telekomunikasi yang luas, dan membuat masyarakat desa Batapuhu sekarang dapat dengan mudah berkomunikasi dan terhubung dengan siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Gemerlapnya perkotaan, terdapat jantung yang tak terlihat dari pembangunan kesehatan masyarakat, posyandu atau pos pelayanan terpadu di desa-desa yang terpencil. Infrastruktur posyandu menjadi penjaga utama kesehatan bagi warga desa Batapuhu saat ini. Namun sayangnya, tenaga kesehatan yang masih sangat minim yang ditempatkan di desa Batapuhu. Kalau Indonesia ini sebenarnya kan ya itu berdiri di tahun berapa saya kurang tahu juga ya, tetapi dulu kantor desa belum di sini, masih di Kampung Lama loh.
Nah, jadi kepala desa pada waktu itu masih ada orang tua, ya, yang namanya ini Metayiwa. Iya, Metayiwa itu kepala desa pertama. Nah, sebelum kepala desa kan masih ada yang namanya kepala kampung. Nah, ya, kepala kampung. Jadi kepala desa pertama itu yang namanya Metayiwa, orang tua, ya, sudah almarhum. Terus yang berikut diganti dengan Kawau Baranggading, itu kepala desa kedua. Nah, setelah Kawau ada sudah kepala desa Petrus Hengmala, masih ada sekarang waktu tua ini. Kita menandang ke kelima sudah. Nah, jadi posisi saya sekarang kepala desa yang ke-8. Ya. Ya, jadi kalau menurut situasi dan keadaan di desa ini memang sebelum dijelaskan tentu orang begitu masuk sudah tahu bahwa desa ini gersang. Ya, itu tidak perlu dijelaskan lagi, sudah lihat. Nah, tetapi masyarakat di sini sangat-sangat sulit untuk meninggalkan daerah. Ya, karena dulu dianjurkan untuk pindah dari desa Batapuhu, tapi orang tidak mau tinggalkan Batapuhu. Ya, tetapi sekarang ya kita juga puji Tuhan yang walaupun kering tapi masih bisa panen jagung 2 kali setahun. Ya. Nah, terus terkait dengan kekeringan ini sudah banyak berjuang juga baik di pemerintah maupun yayasan untuk bagaimana cara mengatasi kekeringan ini. Dan sudah ada beberapa lembaga yang masuk untuk mengatasi kekeringan, dan puji Tuhan sampai sekarang juga sudah untuk di desa Batapuhu tinggal beberapa titik yang belum terjangkau. Kemajuan dari masa ke masa yang membawa perubahan baru bagi desa Batapuhu yang dulunya hidup dalam kekeringan jauh dari yang diharapkan. Semuanya saat ini berubah seperti mimpi, walaupun melewati proses yang sangat panjang hingga membawa Batapuhu dari kekeringan dan bangkit dari keterpurukan dengan beralaskan senyuman gotong royong dan kerja keras serta semangat kekeluargaan. Yang lahir dari kebahagiaan bersama mampu memberikan semangat dan rasa bersyukur dalam diri masyarakat desa Batapuhu. Itu pun lahir dari kami semua, masyarakat desa Batapuhu, yang mempunyai moto bahwa kita bersatu, kita bisa, kita dapat mencapai semua mimpi-mimpi yang ada kalau kita saling bersama-sama bergotong royong, bekerja sama, saling memberikan semangat satu sama yang lain, mewujudkan hahar malai kataka lindi wacu. Dalam hiruk pikuk kehidupan ini, kadang kita terlalu sibuk mengejar impian, kekayaan, ataupun keberhasilan, tanpa kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati mungkin berada di sekitar kita dalam momen-momen sederhana. Kebahagiaan dalam kekeringan adalah
tentang menemukan sukacita dalam hal-hal kecil, senyuman seseorang, kehangatan matahari pagi, atau kesederhanaan suara angin yang menyapu pepohonan. Ini adalah menghargai setiap detik-detik yang kita miliki tanpa terjebak dalam kegelisahan masa depan atau penyesalan masa lalu. Kebahagiaan sejati datang dari keadaan kita di sini dan sekarang, dalam kesadaran penuh akan keindahan di sekitar kita. Saat kita memperlakukan setiap momen sebagai anugerah, bahagia tak lagi menjadi tujuan yang jauh, melainkan pengalaman yang hadir di setiap langkah kita dalam perjalanan hidup ini.